Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna muwaffiqan para asatidz, para guru, para hadirin undangan Allah Subhanahu wa taala dan taufik dan hidayahnya dan hidayahnya kepada hadis dan untuk Allah Subhanahu wa taala melalui musyakar. Mudah-mudahan adanya masjid ini yaitu dengan adanya guru kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umatan butuh marotan 38 umatan butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ada nih wajibnya Bismillahirrahmanirrahim. Sumatan butuh marotan kufro alladzi qadara ala dzalika kullihi qadirun ala hiya'il mauta ba'da bihim fil ardi wal abdi ayyusira fi rabbi dzalika hatta yaqwa imanuhu bil ba's ba'da mauti wa ya'lamu anna allaha yab'atsuhu wa yajzihi bi a'malihi ma'ala qadri quwwati imani bidzalika tanjil bi ta'ati wa tanjil bi mu'adati syari. Sumatan tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan bagi kita yang lain, maka zat yang kuasa akan menjadikan
yang demikian itu semuanya. Jadi terus saja kemarin yaitulah tentang yaitulah daripada tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi yang Allah Ta'ala katakan wa anzal akhya memotong ayat Allah yang dengan ada turun hujan Allah Ta'ala hidupkan dia dalam diri dengan sehingga mendapat tumbuh-tumbuhan ini semuanya buat kita. Kemudian tumbuh-tumbuhan lagi dicari yang lain, maka zat yang kuasa atas menjadikan yang tidak itu. Jadi semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sebab kaidah tumbuh-tumbuhan itu juga yang dikatakan Maryam kata muhajir berpasang-pasangan, semua juga berpasang-pasangan. Ya, dan juga semua juga yaitulah kawin yang enggak. Sebab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran wa arsalna riyahan lawaqi. Jadi aku tiupkan yaitulah angin ini untuk mengawinkan pohon wa arsalna riyahan lawaqi kata Allah. Jadi aku tiup tuh yaitulah angin. Untuk apa? Untuk mengawinkan punah. Jadi yang adanya angin itu mulai beradu, ya enggak satu sama lain, ya enggak cabang dengan cabang berpatah, ya enggak. Iya. Jadi itu ya itu begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawinkan, ya itulah pohon-pohonan. Kalau kita kan pakai nikah dulu ya, berpasangan-pasangan laki dan perempuan, ada yang sebetulnya ada panas semuanya ini ya itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga buat kita juga untuk bertakut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaannya. Ini dikatakan qadaru ala dzalika kulli qadirun. Kuasanya akan menjadikan demikian itu semuanya adalah kuasa Allah. Ala ihya'il mauta ba'da malakin ardi. Atas penghidupan orang-orang yang sudah mati, sudah rusak yang mereka di dalam tanah. Jadi orang yang rusak di tanah itu tulang berulang, nanti dia itu disatu lagi yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia sudah malahnya di negara lain atau tempat lain, kita tahu dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah satu kali. Itu adalah kuasa Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya itulah orang yang sudah mati sudah dosa mereka dan itu tidak tanah tulangnya. Ini jadi kita juga nanti akan meninggal dunia dihidupkan lagi yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita untuk berbuat di tubuh ini atau tetapi kita maksudkan al-kaisu mandana natahu ala maka bakal maut orang cincin pandai adalah al-kaisu mandana bakal maut yaitu orang cincin pandai untuk berbuat dia bahkan dalam bahkan tidak mati bahkan apa yang sesudah mati ya adalah tentunya kita membawa bekal untuk ya adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang jadi jangan pandai untuk berbuat baik, membawa bekal dari dunia ke negeri akhirat. Sebab kita belum pernah ada di tahapan ketiga.
Pertama kita dari alam arwah, ya enggak? Alam arwah ini semuanya manusia itu, dari manusia kepada arwahnya juga, itu semua bersaksi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alastubirotikum, oh bukanlah apakah aku dengan Tuhan kamu? Maka qalu bala syahidna. Maka roh ini yaitulah menafsir qalu bala, ya engkau Tuhan kami bersaksi itu. Jadi bersaksi ini baru kita yaitulah berada Allah telah izinkan untuk yaitu di alam rahim, di alam kedua. Jadi alam rahim yaitulah ada 9 bulan kita. Di mana yaitulah supaya kita dalam rahim ini yaitulah Allah Subhanahu Wa Taala kasih hidup, kasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yaitu kata Allah walatul bagian khusus suruh terus waktu yaitu sakit walatul yaitulah ratul mubar walatul mubar bagian engkau dilahirkan dengan harimu dan pada menangis wakau suruhan dan diri kita girang ya maka dengan kita. Jadi jangan sampai ya kita pulang ya kembali kepada Allah kita girang, nanti yang lain nangis kenapa kita sudah beramal ya. Itu mudah-mudahan kita ya hidup dari rahim ibu ya itulah kita dikeluarkan Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lamu min butunikum ummatukum la ta'lamu syai'an. Wa ta'ala sama wa rasulullah akidah ta'ala kuntash tashkurun. Jadi Allah mengenai ibu kita yaitulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita yaitu tidak mengetahui apa-apa dan juga kita di Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kerahman oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Wahai seluruh orang kita dan juga kalau kita berbuat amal soleh kita meninggal dunia yang kita tinggal menangis kita. Mudah-mudahan kita sadar Allah Subhanahu Wa Taala kita taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'ala al-abdi ayyukasira fikra fi dzalika hatta yaqwa imanuhu. Maka mesti kepada hamba bahwasanya memperbanyak berpikir. Kita banyak berpikir. Kita dari mana? Min aina. Dari mana kita? Mau kemana kita? Jadi dari Allah kita menuju kepada Allah. Dan dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bizalika pada kejadian-kejadian itu sehingga jadi kuat kita iman kita imannya dengan kita berpikir jadi iman kita kuat berbasi pada kebangkitan pada maut sesudahnya mati. Jadi apa sesudahnya mati itu? Bapak mati itulah sudah kita mati itulah cuma kita berpisah antara badan kita dengan ruh, tapi roh kita hidup, tapi kita badan jiwa kita berada di alam barzah. Di alam barzah itulah yang menentukan baik buruknya itulah seseorang itulah sesudahnya mati. Wa ya'lam dan jadi tahu Allah yab'asuhu bahwasanya Allah akan membangkitkan wa yujazihi bil a'malihi dan membangkitkan badannya dan akan membalas kepadanya dengan sebab amalnya tuh. Jadi kita balas kita dengan amal kita ya. Jadi dia adalah pembalasan amal di mana kita di dunia ini kita mencari yaitu amal sebanyak-banyaknya. Semakin jauh orang berpergi, semakin banyak kita berbuat pahala. Seberapa lama kita di dunia, itu berapa lama kita meninggalkan waktu kita. Berapa lama kita tinggalkan
kekuatan kita yaitu sebanyak mana yang kita sudah yaitu kita berbuat. Mudah-mudahan kita dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala tenaga dan pikiran semuanya menjadi amal soleh. Ma'ala qadri, maka menurut ukuran kekuatan imannya itu ya iman si hamba bizalika dan itu kita hati wal tinabi muhaibatil isyahid. Pada kejadian itu maka bersungguh-sungguhlah si hamba dalam mengerjakan taat dan menjauhi dan menyalahi pada hukum syara. Itu yang dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah di sisi Allah dan mulia wa kami ghafiran wa ba'ana. Ya sebab itu dalam tubuh kita kemudian hanya adalah kami untuk membaca dalam apa yang kita sampaikan bermanfaat dan juga insyaallah akan diberikan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, para asatid, para jamaah pengajian gabungan malam insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ilahatul Mukarram berbeda Mukarram berbagai hadiah berikutnya itulah Mukarram di hadir hadiahnya hadir dalam PNI Muhammad, para ketua-ketua sholat. Mudah-mudahan taklim kita pada malam hari ini membahas kita dan dunia yang amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja taklim kita telah dilanjutkan oleh beliau Haji Abdul Khadir yang pada intinya masih membahas tentang makalah yang sebelumnya berkaitan tentang akal halalan sofa fikruhu, orang yang memakan makanan yang halal maka insya Allah pikirannya jernih. Dan di sini pada malam hari ini merupakan petunjuk daripada contoh-contoh tamsil-tamsil yang dinukil oleh pengarang ini kita, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan yang terakhir ini sampai baru saja kita dengarkan berkaitan dengan anjuran untuk kita itu fa'alal abdi ayyuktiral fikra, kita itu untuk memperbanyak berpikir. Maksudnya begini jamaah, kacamata itu semuanya ada di iman. Dari mulai sebelumnya itu di Sirul Amni, di An-Nur berkaitan tentang masalah perputaran waktu, terus terjadinya matahari, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan semuanya, dan bahkan sekarang ini sampai Allah Subhanahu wa taala itu qadirun ala ihya'il mauta, mampu menghidupkan
orang yang mati setelah lama dikubur di dalam tanah. Kalau bukan ukuran iman, nggak bakal kena. Makanya jamaah, penting bagi kita itu adalah meyakini atas apa yang sudah diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam talqin mayit itu, diantaranya yang kita yakini adalah untuk diingatkan kepada si mayit kan, membantu, itu intinya membantu. Kalau bahasa orang nggak nyambung, ya jelas ada nyambung, orang mati hidup gitu kan. Cuman ini ukuran kacamata iman, gitu loh. Kalau melihat zahir nggak bakal mau, orang dibilang stres gitu. Kalau ukurannya zahir, nah ukuran kebenarannya itu ada iman, karena ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa sebelum bentungan terpahan kaki kita melangkah dan selagi masih ada yang membaca Al-Quran, itu malaikat belum mau masuk. Itu sebuah hadis dan saya yakin itu, kita meyakini itu. Kalau bicara nyambung lah, ya kagak nyambung lah. Orang udah mati masih bisa dengar, kan bahasa gitu. Orang kan melihat zahirnya, ngapain sih pakai talqin ini? Langsung aja kuburin, gitu kan? Tapi dibenarkan dengan adanya riwayat hadis yang menyatakan bahwa selagi masih ada orang yang berkumpul di atas makam bahkan mampu membacakan Al-Quran, itu malaikat belum mau dah. Itu hadis sahih. Artinya ketika dikaitkan dengan hadis tersebut, nah buat kita yang ragu berarti kita sudah mendustakan Rasulullah. Karena yang berbicara adalah Rasulullah. Dan pada saat itu diyakini bahwa si roh itu dengar. Karena ingin bahasanya itu, ya itu dibilang kalau kita bicara pakai alat logika, jamaah nggak bakal nyambung. Nggak bakal nyambung kayak besok nih peristiwa Isra Mi'raj, ya nggak bakal nyambung. Dalam satu malam Rasulullah itu berangkat dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis dalam jangka waktu sekian detik naik ke langit ke-7, udah itu naik lagi ke Sidratul Muntaha yang orang nggak bakalan mampu bertemu dengan itu. Dan itu Al-Quran nyatakan jelas, tafsir-tafsirnya jelas. Terus sampai saat ini, masa sih? Berarti kita bukan Muslim. Dari situ aja kita dipaksa untuk percaya, untuk membenarkan peristiwa itu bukan dari logika. Satu malam orang perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu butuh perjalanan berapa jam kalau untuk sekarang ya. Kalau zaman Rasulullah itu naik onta. Makanya kalau kata orang kafir apa? Muhammad gila. Ya, Muhammad gila. Kalau semalam masih ngobrol kok. Tiba-tiba subuh ngakunya dari mana? Dari Yerusalem, terus langsung ke Sidratul Muntaha. Ya gila. Nah ini kan ukuran kacamata. Makanya zaman di sini apa? Pikiran jernih bersumber dari makanan yang halal. Terima nggak terima, suka nggak suka, pikiran semua diberikan oleh Allah kepada kita yang hadir di sini. Tapi pikiran kita beda-beda, tergantung sampai sejauh mana taraf pendidikan kita selesaikan. Ada yang SD nggak selesai, ada yang SMP nggak selesai, ada yang sampai kuliah bahkan sampai S2. Pola pikirnya awalnya sama, tetapi karena dia mau belajar akhirnya sedikit lebih cerdas. Makanya kalau ngomong sama orang nggak sekolah, orang bukan pendidikan, ngomong nyambung. Bedanya satu, dia nggak bakal menerima pendapat seseorang. Orang bodoh mau dikasih tahu bagaimana nggak bakal. Nah makanya jemaah, talqin bacaannya kan sederhana. Di antara itu semuanya ucapin salam, nyebutin ya kan saudara muslim. Ketika engkau ditanya sama malaikat, gitu kan, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Kalau buat orang sekarang, kalau nggak dijelasin dengan benar-benar detail, dia nggak percaya.
Bahkan orang-orang yang nanti tahlil pun juga enggak baca. Wa madinuka, wa nabiuka, wa ma istilahnya ikhwanuka. Wa jasal tafakul, Allahu rabbi bla bla bla. Jelasin lagi apa? Ini yang hebat. Annal jannata haq. Wa annan nara haq. Wa anna su'ala man munkar wa nakir haq. Wa anna adzabal qabri haq. Wa anna na'imal qabri haqqun. Nah itu. Nah tegas lagi dengan kalimat ayu itu manusia yang sudah di alam kubur pasti bakal dibangkitkan, dan itu namanya yaumal ba'ts, hari kebangkitan. Jamaah, ini semuanya nih yang hadir. Kalau misalnya emang begini-begini aja, repot. Kalau yang kita nggak mau gunain akal pikiran kita. Kenapa? Karena butuh kacamata iman. Berbicara sembarangan ada efeknya, berbicara baik ada efeknya. Ibadah kita dengan benar ada pengaruhnya. Ibadah tidak benar pun juga ada pengaruhnya. Apa? Kalau pernah suatu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatengin sama malaikat Jibril. Saking bingung kali. Ini di Arba'in Nawawi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda ikmal fa'inaka. Artinya apa? Jamaah Kemis, lu mau bener, lu mau curang, lu mau brengsek, lu mau kesembayang, lu mau semau hidup, lu terserah. Fa'inaka mayit, suatu saat engkau mati. Tapi ingat, di dalam kematian itu ada tadi itu ada balasan yang namanya al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhir. Kuburan itu pintu gerbang menuju alam kepastian, yaitu alam akhirat. Faman naja minhu, barang siapa yang berhasil selamat dari alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, bukankah setelahnya akan jauh lebih mudah? Dan kebalikannya, fama lam yanju minhu, fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau misalnya kita di kuburan udah digebukin, bukankah nanti bakal lebih sulit lagi? Buka pikiran jamaah, ini masalah kuburan nih. Tapi jelasin dulu nih, ya kan? Masalah kuburan. Pernah nggak jamaah iseng-iseng masuk dah? Yang pernah ke Tasik, gua sama Wardi pernah masuk ke dalam gua, jangan ngikutin tukang keterongan. Sendiri, masuk sendiri yang kira-kira buntu. Nah terus kita tuh udah pengap, pikirin nggak ada yang nolongin kita kecuali Allah. Teman kita jauh, kita diem aja. Kira-kira nangis, jerit, ketakutan, apa frustasi bagaimana? Kalau orang nggak punya iman, stres, mati lah gua, gua mati di sini, gua mati di sini. Itu orang beriman. Tapi kalau orang beriman, ya Allah, kasih saya petunjuk ya Allah. Nah, berarti kita yakin akan adanya Tuhan. Makanya orang-orang ateis kemana itu tahu? Orang ateis itu baru di dalam bahasanya goa. Makanya fa'tabiru ya ulil absar, fasiru ilal ardi. Jalanlah ke muka bumi Allah, lihatlah. Kalau misalnya engkau secara penyampaian Kiai Khatib, Kiai Muhajir, engkau tidak masuk menerima itu sebagai untuk modal kamu meyakini akan adanya Tuhan, pelajari alam Tuhan. Pelajari alam. Ya kalau yang mau dikandang sampir aja mah bertanda-tandanya sama dia bertahun-tahun emang otaknya otaknya butek. Ibarat ibarat lele jumbo ya, yang kepalanya gede tapi isinya kagak. Masih mendingan lele sawah. Lele sawah biar kata kecil dagingnya banyak. Nah itu dibilang orang jago kampung itu. Makanya fantasi bergaul.
bergaul sama orang Jawa, bergaul sama Sunda, bergaul sama Batak, bergaul sama Madura. Jadi otak kita terbuka. Kalau bergaul cuma di RT sini aja mah ya udah. Yang paling enak jengkol, dia nggak tahu kalau orang Jawa apa di Sumatera Barat ada rendang, ya kan? Ada, pokoknya jengkol paling top. Ada makanan selain jengkol yang enak. Ada orang senang durian cuma di RT, 150.000 itu udah top banget. Kasih bawor, bujet, sedotan. Kalau masih ada lagi durian cakep kita. Iya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sekian penjelasan kalimat kita sebenarnya itu membangun kembali keyakinan kita apa rasanya kalimat yang biasa kita dengarkan ketika musibah dan itu sekarang itu menjadi bagian kalimat kematian. Orang kalau ngomongin begitu seolah-olah mati. Padahal ini adalah iman, mengembalikan segala sesuatunya itu kepada iman. Ketika kita dapat musibah dianjurkan apa? Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita jatuh, bedung, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata teman apa? Emang sampai mati kita nggak tahu. Iya kan? Karena pemahaman masyarakat ayat Al-Quran tersebut identik dengan kematian. Padahal perintahnya itu kalimat tersebut adalah ketika engkau kena musibah. Kena lagi pacaran ditolak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketin janda ditolak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya musibah. Lagi aman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau misalnya kita nggak ngaji, ya nggak bakal. Makanya sebagai penutup dari uraian yang begitu panjang dari Syekh Nawawi Al-Baghdadi itu dengan apa? Wa ya'lamu anna Allah yab'atuhu wa yujazihi bi amali. Dan ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah membangkitkan dan juga membalaskan atas perbuatan kita yang telah kita lakukan di dunia. Ingat, Allah punya sifat apa? Basir, Maha melihat. Dari sini aja ukuran tauhid kita ya susah. Kadang diuji dengan udahlah nggak melihat ini, ketak udah, jalan ambil aja udah, ajar udah. Susah karena imannya nggak ada. Ini kan yang tahu kita doang berdua bos. Pokoknya beres. Dan ukuran kekuatan imannya itu maka bersungguh-sungguhlah untuk membangun keyakinan itu dengan apa? Fitoat, taat kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala, wajtinabil mukhalifatil syar'i, dan menjauhkan segala perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum syar'i. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini kan asal ibad. Risalatul Mu'awanah mungkin jamaah ingat ada sebuah hadis qudsi yang Habib Abdullah bin Al-Haddad itu memberikan sebuah kemuliaan manusia di mata Allah itu dengan diberikan pakaian namanya Khil'atul Wilayah, namanya pakaian kewalian. Orang yang sudah diberikan Khil'atul Wilayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa dipastikan orang itu akan dijaga segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapannya tajam, bicaranya pun juga ngeri, doanya makbul. Kan orangnya nggak tahu siapa, namanya Khil'atul Wilayah. Satu RW itu pasti ada, kita nggak tahu. Yang kita tahu itu RW. Tapi wali sebenarnya ada, kita nggak tahu siapa wali di RW 03, kita nggak tahu. 03 kan ya? Nah, ternyata dalam hadis qudsi di sini dijelaskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Hanya
dianjurkan untuk menjaga kewajiban yang sudah Allah tentukan kepada kita. Lalu yang kedua, merawat sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita sudah mampu keduanya itu, Allah akan menjadi penglihatan. Maksudnya bagaimana? Penglihatan kita itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya bukan wahdatul wujud ya. Orang maknanya itu hadis kursi pun, hadis kursi itu Allah menyatu dengan manusia. Jadi bahasanya Allah menjadikan mata kita menyatu dengan matanya, bukan begitu. Wa yabsirul ladzi yabsaru bihi, maknanya itu adalah penglihatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita dijaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kedua tangan kita yang ini tangan Pak, kalau nggak kita jaga, nggak adanya ilmu, ini bahaya tangan nih. Bisa nonjok siapa aja nih, bisa nampar siapa aja. Ya kan? Ini kan adanya manusia di sini, kekuatannya di tangan. Kalau misalnya ini, wah, nampol orang itu bahaya, dosanya besar. Nah terus dia nggak dengerin, kalau lagi marah main tampar aja, berarti kan kalah. Artinya ini tangan bahaya kalau nggak dikontrol. Tapi seorang wali, tangannya pun juga dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen jadi wali, cukup yang sederhana, minta Allah kerjain, sunnah Rasulullah pun juga. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada man akal halal sofat fikratuhu, orang yang insya Allah memakan rezeki bersumber dari rezeki yang halal, maka pikirannya akan jernih. Pikirannya jernih akan memudahkan seseorang itu mendapatkan futuh. Ketika sudah mendapatkan futuh, dia akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah mendapatkan hidayah, mohon maaf, nggak ada lagi tuh ceritanya, bahasanya nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau sedekah. Karena kenapa? Karena sudah mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sepinter apapun kita, sehebat apapun kita, tanpa adanya hidayah, tanpa adanya inayah, kayaknya berat. Jadi kita yakin nih, kita datang ke sini semuanya nih bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena pada saat ini Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka banyak-banyaklah bersyukur atas nikmat tersebut. Mudah-mudahan terus dipelihara sampai akhir hayat kita. Wajtinabil mukhalifatil syar'i wallahu a'lam bishawab.